Shalom, puji Tuhan, para mahasiswa pasca sarjana yang saya hormati. Kita kembali bertemu dalam mata kuliah Teologi Pastoral. Nah, Teologi Pastoral. Ya, kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan ini setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Jam 10 sampai jam 12. Saya akan menyampaikan apa yang menjadi gambaran mata kuliah ini supaya kita bisa mempersiapkan diri dan juga memiliki gambaran apa saja yang harus kita pelajari ke depan. Buku-buku yang dibutuhkan saya sudah share ke bidang perpustakaan, Kepala Perpustakaan Sudirman Lolo. Ada beberapa buku yang kita diperlukan oleh mahasiswa sebagai referensi. Nah, tolong dihubungi Pak Sudirman Lolo sebelum kita perkuliahan jauh lebih jalan ke depan. Nah, saya berharap buku-buku tersebut sudah tersedia supaya kita bisa lebih banyak di kelas ini berdiskusi, berbagi, karena ini kan semua rata-rata gembala sidang atau orang-orang yang sudah berpengalaman dalam pelayanan. Itu metode kuliahnya lebih banyak ada interaksi. Baik, saya akan coba share pembukaan dari perkuliahan ini dengan pengertian dari teologi pastoral. Oke, kita perhatikan. Ya, di kata kuliahnya adalah teologi pastoral. Teologi pastoral. Diawali dengan pengertian teologi pastoral. Apa itu teologi pastoral? Teologi pastoral adalah sebuah cabang ilmu teologis yang tentu berfokus pada perspektif pengembalaan pada semua kegiatan dan fungsi gereja pendeta. Jadi itu teologi pastoral. Itu berfokus kepada perspektif pengembalaan dari semua kegiatan dan fungsi gereja ataupun pendeta. Sejak zaman reformasi Protestan, istilah pastoral itu dipakai dalam dua pengertian. Pertama, pastoral sebagai kata sifat dari pastor. Karena pastor melaksanakan pengembalaan. Maka istilah pastoral dalam konteks ini berarti sama dengan pengembalaan itu sendiri. Kedua, adalah pastoral sebagai studi tentang pengembalaan itu sendiri. Studi tentang pengembalaan itu sendiri. Nah, coba kita perhatikan arti secara etimologis atau istilah. Yaitu pengembalaan. Dari kata pengembalaan adalah bagian dari teologi praktika. Istilah pengembangan sama artinya dengan pelayanan pastoral. Yaitu pelayanan yang dijalankan oleh pastor. Kata pastor berasal dari bahasa Latin yang berarti gembala. Dalam bahasa Yunani disebut dengan poimen. Oleh sebab itu pengembalaan dapat juga disebut poimenika atau pastoralia. Ya, pastoralia. Kata pastoral itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu pastor yang berarti gembala. Sedangkan pastoral adalah hidup dan segala kegiatan pastor untuk mengembalakan domba-dombanya atau umat. Jadi istilah pastor pada awalnya hanya dikenakan kepada tugas para imam dalam melayani umat. Dan pastor itu sendiri berarti hidup dan kegiatan seorang imam dalam hubungan dengan pelayanannya kepada umatnya. Dan pastoral itu sendiri berarti hidup dan kegiatan seorang imam dalam hubungan dengan apa? Pelayanannya kepada umatnya. Nah, dalam perkembangan pastoral mulai mendapat arti yang lebih luas yang tidak hanya terbatas pada hidup dan tugas seorang imam, tetapi menyangkut hidup dan kegiatan seluruh gereja.
Kalau menurut Konsili Vatikan II, pastoral itu berarti segala usaha dan karya gereja umat Allah untuk membantu meningkatkan kualitas iman dan kesejahteraan manusia sehingga sang gembala ilahi benar-benar menyatakan yang nyata, hadir dan berkarya dalam seluruh tata kehidupan umat manusia. Pelayanan keselamatan bagi semua orang sebagai tugas pengutusan gereja oleh semua anggota gereja selaras dengan bentuknya, caranya, dan jabatannya. Ini Vatikan II. Pastoral hanya dapat dirumuskan dalam kaitannya dengan apa? Pewartaan, pelestarian kabar gembira secara hakiki dan aktual agar semua orang memperoleh keselamatan. Nah, itu menurut Vatikan II. Sekarang kita perhatikan, lanjutkan dengan pendapat tentang arti teologi pastoral. Yang pertama, menekankan sisi apa? Praktisnya, sisi praktisnya dalam mendefinisikan teologi pastoral. Jadi pandangan ini beranggapan bahwa ruang lingkup teologi pastoral adalah ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh pendeta. Jadi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh pendeta. Jadi teologi pastoral itu berisi apa? Pedoman seputar masalah-masalah praktis yang dialami para pelaku teologi pastoral tersebut. Itulah teologi pastoral. Nah, yang kedua, menurut Derek J. Tibal menekankan sisi kepemimpinan, dinamikanya, dan bagaimana menangani konflik. Jadi Tibal juga menyebut pihak ketiga yang lebih menekankan pada sisi konseling dari teologi pastoral. Bahkan lebih lanjut lagi, Tibal menjelaskan bahwa juga muncul pihak lain yang menyamakan teologi pastoral dengan teologi moral atau etika Kristen. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Odin. Odin memberikan solusi dengan mengatakan bahwa teologi pastoral adalah teologi yang bersifat pastoral, namun juga teologis, praktis, namun sistematis, dan teoritis. Baginya dua sisi tersebut memiliki hubungan erat. Teologi pastoral memperoleh dasar teologisnya, yaitu apa? Pengetahuan tentang Allah, yaitu melalui tindakannya sepanjang sejarah. Nah, pengetahuan tersebut setelah mengalami refleksi secara sistematis muncul dalam pengalaman. Inilah sisi praktis teologi pastoral. Jadi, teologi pengembalaan terkait secara wajar dengan bidang pemisah antara teologi dan doktrin Kristen di satu sisi dan dengan pengalaman pengembalaan dan juga pemeliharaan di sisi yang lain. Ya, berhubungan dengan sejarah teologi pastoral, saya pikir ini bisa nanti menjadi satu bacaan sendiri, tidak perlu sampaikan di materi ini. Oke, kita lanjutkan dengan hal yang lain saja, yaitu pandangan beberapa tokoh mengenai teologi pastoral. Pandangan beberapa tokoh mengenai teologi pastoral. Ada Friedrich Schleiermacher, ya, yaitu mengorganisasikan kembali studi teologi pada masanya menjadi 3 bagian besar, yaitu filsafat, historis, dan praktika sebagai bidang ilmu yang diakui di samping teologi sistematika dan teologi historis dan universitas-universitas Jerman. Nah, teologi pastoral dalam sudut pandang ya Schleiermacher termasuk ke dalam lingkup teologi praktika. Nah, dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa teologi tanpa pelayanan terhadap jemaat akan kehilangan karakter teologisnya. Jadi harus ada karakter teologis. Oleh karena itu, teologi secara keseluruhan bersifat pastoral. Pelayanan pastoral juga tidak terbatas pada jemaat suatu gereja saja, tetapi juga kepada pribadi-pribadi atau individu yang belum menjadi anggota jemaat. Fokus teologi pastoral adalah memperhatikan kesejahteraan orang-orang dan juga penataan gereja. Itu fokusnya.
Ya, Friedrich ini itu fokusnya apa? Pastoral adalah memperhatikan kesejahteraan orang-orang dan juga penataan gereja. Ada yang kedua, Stuart Hüttner berpendapat apa? Bahwa teologi pastoral dihasilkan dari penyelidikan dari sudut pandang pengembalaan. Lebih lanjut lagi menyatakan bahwa teologi pastoral adalah sebuah cabang ilmu teologi dan memiliki kedudukan yang sama seperti cabang-cabang ilmu teologi lainnya, yaitu apa? Seperti teologi etika dan dogmatika. Dan teologi pastoral juga tidak berpusat pada logika, melainkan pada aktivitas yang dilakukannya. Nah, teologi pastoral memiliki prinsip-prinsip yang disusun atas dasar pengembalaan, karena sifatnya sebagai suatu disiplin ilmu. Nah, teologi pastoral juga memiliki apa? Patokan-patokan serta metode-metode dalam pelaksanaan. Nah, ini Hüttner juga menekankan beberapa poin penting ya. Poin penting yang pertama, teologi pastoral bukan hanya sekedar praktik. Gitu. Teologi pastoral bukan merupakan sebuah teori yang diterapkan. Teologi pastoral bukanlah teori dari segala fungsi dan kegiatan pastor serta gereja. Teologi pastoral berbeda dengan psikologi pastoral ataupun sosiologi pastoral. Teologi pastoral bukanlah penghubung antara bidang studi teologi dan kegiatan serta fungsi gereja dan pendeta. Hüttner berpendapat bahwa mereka yang dapat terlibat dalam pengembalaan tidak hanya terbatas pada jabatan pendeta saja, tapi juga jemaat. Walaupun demikian, pendeta tetap memiliki kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan jemaat. Lalu pandangan yang baik yang lain adalah pandangan Charles Holmes. Tidak jauh berbeda dengan Hüttner yang menyatakan bahwa teologi pastoral dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan teologis dan disimpulkan dengan jawaban-jawaban yang teologis juga. Selain itu, Holmes juga menyatakan bahwa teologi pastoral dapat dipahami sebagai sebuah sarana untuk memberitakan firman dan kehadiran Allah di dunia sebagaimana teologi pastoral tersebut dilakukan dalam pelayanan-pelayanan terhadap jemaat. Jadi perhatian utama dari teologi pastoral adalah melihat, merefleksikan, memahami, dan menunjukkan pada Allah dan tindakan-tindakan Allah di dalam dunia. Jadi menurut Holmes, teologi pastoral melayani pelayanan gereja dengan hasil studinya atas tindakannya, strategi, apa yang menjadi prioritas, programnya, fungsinya, serta pemahaman dari pelayanan itu sendiri. Nah, selain itu, teologi pastoral juga menyediakan pedoman dan perspektif bagi tindakan pada masa depan serta memberikan pedoman untuk mengevaluasi tindakan-tindakan tersebut. Oleh karena itu, teologi pastoral tidak dapat terlepas dari pelayanan pastoral. Anton Wiesen adalah seorang pendiri gerakan pendidikan pastoral klinis di Amerika dan memiliki pengaruh penting bagi pemikiran Stuart Hüttner. Ya, pemikiran Stuart Hüttner ini pada masa mendatang. Ya, dari pengalamannya sendiri sebagai seorang pasien sakit jiwa, Boysen merasa bahwa bentuk penyakit jiwa lebih banyak berupa masalah-masalah religius dibandingkan masalah medis. Masalah ini juga tidak dapat disembuhkan bila belum dipahami dengan baik. Menurutnya, teologi seharusnya memiliki nilai pastoral dan terapi bagi pasien mencari pemahaman dan makna dari pengalamannya. Oleh karena itu, teologi yang berguna secara pastoral seharusnya tidak hanya mempelajari teks-teks tertulis. Jadi jangan hanya teori gitu. Namun juga pengalaman hidup penting dari orang-orang yang bergumul dengan masalah-masalah religius, hal-hal yang bersifat rohani. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, teologi pastoral tidak dapat dipahami melalui studi teks saja, tetapi juga dengan studi klinis terhadap kisah hidup seseorang. Metode studi yang ditawarkan untuk teologi pastoral klinis adalah dengan metode studi kasus, agar penyelidik dapat mempelajari kisah hidup seseorang, namun juga melibatkan pencarian teologis dari sisi penyidik. Ada lagi Edward Turnissen, adalah seorang teolog yang memiliki konsep dialektik Kalbach.
Dalam pandangan ini yang berpandangan bahwa Allah berada sangat jauh dengan manusia. Dan satu-satunya cara untuk menjembatani ini adalah dengan pewartaan Injil. Oleh karena itu, teologi pastoral menurut Turnissen adalah pewartaan Injil secara pribadi. Nah, itu beberapa pendapat dari tokoh pastoral atau teolog-teolog yang sudah mengajarkan pastoral, bahkan mengenani pastoral dalam hidup. Inilah gambaran mata kuliah teologi pastoral, maka akan bisa dilanjutkan mengapa kita penting belajar teologi pastoral. Mengapa penting? Tuhan, sampai jumpa akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Silakan membacanya, mendengarnya, menontonnya. Jangan lupa like, subscribe, ya, di subscribe terus kemudian jangan lupa juga di share, dibagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.